Halo everyone, kembali lagi di channel Autodidak Pak Kita Belajar Secara Mandiri. Pada video kali ini kita akan melanjutkan tutorial Odoo Development lagi untuk technical Odoo. Kali ini kita akan membahas tentang field many to many. Nah, many to many itu prinsipnya hampir sama ya, kayak one to many dan many to one yang kita buat kemarin. Cuman bedanya many to many itu nanti dia akan membuat sebuah field yang bisa menampung banyak field dan memilih banyak dari field tersebut. Kalau many to one dan one to many kemarin kan dia bisa memilih dari banyak itu diambil satu. Nah, kalau many to many itu bisa diambil beberapa, lebih dari satu gitu. Nah, coba kita langsung aja praktekkan di sini ya. Kita buat kelas baru, kelas yaitu autodidak purchase, atau langsung aja kita buat autodidak brand gini untuk memasukkan merek ya. Terus kita buat modelsnya adalah models.model gini. Baru kita buat name-nya, jangan lupa name-nya hampir sama ya kayak nama kelasnya, tinggal kita ganti titik aja, autodidak.brand ini. Terus baru kita buat field untuk yang diisikan ke many to many. Nah, misalkan namanya adalah name ini, terus fieldnya char, stringnya name gitu ya, string sama dengan name seperti ini. Baru kita buat sebuah field yang untuk menampung many to many dari autodidak brand ini. Nah, seperti apa? Langsung aja kita buat di sini. Misalkan fieldnya kita namai dengan brand IDS untuk menampung sebuah fields many to many. Nah, untuk menampung many to many ini, yang pertama kita harus masukkan nama kelas tujuannya, yaitu kelasnya ini kita pakainya autodidak brand, kita copy aja, kita paste di sini. Nah, kemudian kita buat sebuah tabel bantuannya. Tabel bantuan ini kayak jembatan ya, ini kayak bridge ya. Jadi kita buat tabel bantuannya autodidak purchase brand file seperti ini. Ini kalau di Odoo biasanya ada otomatisasi pembuatannya untuk tabel-tabel bantuan tuh yang belakangnya ada rel-relnya seperti itu ya. Terus kita masukkan juga ID untuk masing-masing dari kelasnya. Nah, di sini kita buat ID yang atas ini autodidak purchase ID. Terus yang bawah kita buat juga yaitu brand ID. Nah, seperti ini. Nah, brand ID ini adalah ID yang menampung autodidak brand ini ya. Kemudian kita buat stringnya di belakangnya. String namanya misalkan brand IDS. Brand IDS. Nah, B-nya kita kapital aja, brand IDS seperti ini. Ini sudah jadi ya, saya kecilkan kalau nggak kelihatan. Nah, sebenarnya teman-teman tuh sudah nggak asing dengan ID ini. Kalau di PHP atau di Laravel gitu, itu nyebutnya namanya primary key ya. Jadi ini dibuat primary key untuk one to many dan many to one. Ini primary key-nya. Ini primary key untuk many to many-nya. Terus ini sudah jadi nih, yaitu ada nama kelasnya, terus tabel bantuannya, kemudian ini ID untuk autodidak purchase, yang ini ID untuk autodidak brand. Terus kita tinggal masukkan ke security aja seperti kemarin. Nih, saya kecilkan dikit aja, oke, biar kelihatan full ya. Kita copy yang ada di atas, kita paste ke bawah, tinggal kita ganti ini aja, akses autodidak brand gitu ya. Karena kita buat kelas baru, harus kita masukkan ke security ini. Ini kita copy, kita gantikan yang ada di sini, autodidak brand, kemudian modelnya juga autodidak brand. Oke, sudah. Selanjutnya kita tinggal bikin view-nya. Di sini kita bikin yang paling bawah aja. Oke, kita enter, terus kita bikin record baru.
Habis itu record ID-nya kita isi dengan autodidact brand review ID ya. Autodidact brand review ID seperti ini. Kemudian modelnya sama kayak biasanya ya, IR UI view. Habis itu fieldnya yang bawah juga sama, field name ini sama dengan yang pertama, kita masukkan name-nya, terus kita kasih penutup di sini yaitu name-nya sama kayak yang atas saja, kita copy, kita paste di sini. Terus yang kedua adalah nama modelnya yaitu field name terus model. Nah, di sini modelnya kita berikan nama kelasnya ini autodidact brand ini ya. Kita copy aja, kita paste di sini autodidact.brand. Habis itu app-nya adalah tab-nya XML. Oke, tinggal kita kurung tutup seperti ini. Habis itu kita bikin tree-nya, yaitu tree. Di dalam tree-nya jangan lupa kita tambahkan settingannya editable biar bisa langsung diedit, editable bottom. Kemudian kita isikan fieldnya. Kalau tadi kan kita sudah buat fieldnya namanya name, tinggal diisikan di sini aja, yaitu field name sama dengan name seperti ini, tinggal slash penutup. Selanjutnya kita bikin actionnya tentunya. Nah, actionnya kita bikin baru aja di bawah sini. Ini kita besarkan dulu ya biar kelihatan. Oke, sudah. Sini kita buat record baru untuk membuat actions ID ya. Recordnya kita isi record ID sama dengan brand actions ID ya, brand actions ID. Habis itu modelnya jangan lupa IR action act window ya, ir.action.act_window. Oke, sudah. Setelah itu kita isikan fieldnya tentunya, field name-nya sama dengan name. Terus di sini stringnya adalah brand. Oke, baru kita isikan juga rest modelnya, yaitu field lagi, terus name sama dengan rest model. Nah, rest model ini adalah nama kelas dari autodidact brand tadi, yaitu autodidact.brand, nama kelas yang ada di sini tadi ya. Oke, sudah. Setelah itu baru kita buat actions untuk reviewnya. Kita buat di bawahnya lagi. Oke, record. Kemudian ID-nya jangan lupa kita isi dengan brand actions review ID. Kemudian modelnya sama ir actions act_window.view ya. Nah, tinggal kita masukkan seperti membuat review kemarin, yaitu yang pertama adalah field sequence-nya, name sama dengan sequence, evalnya sama dengan kita isi 1 karena ini cuma satu doang ya urutannya, jadi dia yang pertama. Terus kemudian view mode-nya field name view mode, dia adalah tree. Kemudian referensi tree view ID-nya yaitu field, terus name-nya adalah view ID. Terus di sini referensinya adalah kita isikan yang pertama adalah nama kelasnya, yaitu ini ya, autodidact purchase. Kita copy aja autodidact purchase dot
ID dari TreeView ID yang sudah kita buat tadi. Ini ID-nya autodidact brand TreeView ID. Oke, seperti itu. Kita isikan di sini, kita paste. Kemudian slash kurung tutup, dan yang terakhir adalah add window ID-nya, yaitu field name sama dengan add window. Kemudian kita masukkan referensinya juga. Referensi sama dengan kita inputkan dulu nama modulnya autodidact purchase dot referensinya adalah brand actions ID yang ada di atas. Oke, sudah seperti ini. Tinggal kasih slash kurung tutup. Nah, selanjutnya tentu kita harus membuat menu itemnya ya. Nah, kita masuk ke menu item, terus kita copy yang atas saja, saya besarkan. Habis itu kita paste di sini, tinggal kita ganti ID-ID-nya, yaitu pertama child autodidact, ini brand ID gini ya, brand ID, terus namanya adalah brand, terus ini parentnya autodidact purchase dot parent autodidact purchase ID. Kemudian actionnya kita ganti dengan actions ID yang ada di sini, brand actions ID ini. Kita ganti, kita paste di sini. Oke, sudah. Selanjutnya kita tinggal tampilkan many to many-nya ke dalam view utamanya, form view utama. Nah, di sini kita masuk ke form view, terus kita tampilkan di bawah name aja. Di sini ya, kita copy, terus kita paste. Tadi name-nya adalah ini ya, kita lihat dulu, yaitu brand IDS ini. Oke, kita kembali ke sini, ganti brand IDS, terus kita tambahkan widget juga. Widgetnya sama dengan many to many text. Nah, langsung saja kita run di terminal ya. Oke, jangan lupa kalau kita editing di view XML-nya, pokoknya di file-file XML kita harus main U ya, atau kita harus upgrade. Kita udah ini main U, terus nama modulnya apa, tinggal kita enter, baru kita masuk ke browsernya, kita refresh saja. Di sini sudah ada yang namanya brand IDS. Oke, coba kita edit ya. Ini kita isi. Oh, kita harus ngisi brandnya terlebih dahulu. Brandnya masih kosong nih. Kita masuk ke brand, kita create baru. Misalkan di sini brand atau merek ya, merek laptop gitu. Misalkan ada Asus, kemudian ada Lenovo, terus ada apa lagi, Acer ini, mungkin ada HP gitu ya, atau compact. Oke, sudah cukup ini untuk simulasi doang ya. Kemudian kita masuk ke pembelian lagi. Nah, kita coba create data baru. Di sini kita name-nya adalah purchase 6 misalkan gitu. Tanggalnya tanggal 1. Terus brandnya kita bisa milih. Banyak nih, ada Asus. Terus ini kita bisa pilih lagi, ada Acer, ada Lenovo, ada HP. Kita bisa pilih semua. Nah, tampilan ini yang namanya many to many text. Nah, kita lihat perbedaan ya antara many to one dan many to many ya. Many to one itu seperti ini. Ini perbedaannya seperti ini antara ini many to many dengan many to one. Oke, sampai di sini dulu pembahasan tentang many to many. Jangan lupa saksikan tutorial lain di channel Autodidact tempat kita belajar secara mandiri. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.